Cek, shalom, selamat pagi semua wanita-wanita yang luar biasa. Shalom semuanya. Belum saya dengar suaranya shalom. Shalom. Yang sebelah sini shalom. Puji Tuhan. Yang sebelah sini shalom. Puji Tuhan, senang sekali boleh berjumpa dengan wanita-wanita yang luar biasa. Pada pagi hari ini saya percaya kita ada di tempat ini semua karena Tuhan Yesus baik. Amin. Wanita-wanita, ibu-ibu semua yang dicintai Tuhan, katakan amin. Oke, terima kasih Bu Indri, terima kasih untuk Bu Murni cantik sayangku. Terima kasih untuk semua pengurus SSM yang luar biasa. Pagi ini kita mau belajar firman Tuhan. Judul yang diberikan kepada saya adalah Outstanding Woman. Nah, kita mau belajar apa sih artinya Outstanding Woman. Ini istilah yang sangat menarik. Jadi waktu saya mempersiapkan bahan ini, waktu saya mempersiapkan materi ini, ada banyak ternyata hal-hal yang saya dapat dari Roh Kudus dan saya berdoa ini boleh memberkati kita semua. Katakan amin. Baik. Nah, yang pertama, apa sih artinya outstanding? Nah, outstanding itu artinya adalah leading. Oke, boleh digerakin aja dari depan, dari atas boleh? Oke, saya nggak biasa langsung mencet soalnya. Ya, outstanding itu ya wanita-wanita, ibu-ibu semua. Outstanding itu artinya terkemuka. Outstanding itu artinya leading, prominent, menonjol, reputable, foremost, and notable. Ditandai. Oke. Kemudian outstanding itu juga artinya adalah terkenal. Ya, famous, fame, note, and celebrate. Dan outstanding itu juga artinya adalah ulung, ya, excellent, superior, atau brilliant. Jadi bisa dikatakan kalau kita bisa bilang apa sih outstanding woman? Outstanding woman itu adalah perempuan yang maksimal loh dalam hidupnya. Seorang wanita yang maksimal di dalam hidupnya. Pertanyaannya, bisa gak sih kita maksimal dalam hidup kita? Kita kan manusia penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Tapi mari kita melihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Versi TB-nya berkata begini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu dikatakan apa? Terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita lihat dari 1 Tesalonika 5:23. Jadi dikatakan bahwa semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini dinyatakan bahwa ketika Allah damai sejahtera itu. Lewat karya anaknya yang tunggal Tuhan Yesus. Menguduskan kita. Tujuannya adalah apa? Agar roh, jiwa dan tubuh kita itu terpelihara sempurna oleh apa? Oleh karena karya salib Tuhan. Jadi semua wanita, semua ibu-ibu yang ada di sini harus tahu. Anda bisa jadi sempurna. Kenapa? Karena kuasa ilahi yang bekerja di dalam kita. Kita bisa sempurna, bahkan Allah menghendaki kita seperti Kristus. Ayat ini menjelaskan kepada kita, roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna. Jadi buat kita anak Tuhan, kesempurnaan itu bukan sebuah konsep loh. Bukan cuma sebuah gagasan. Tidak. Nah, bagaimana kita bisa mengalami kehidupan yang outstanding? Jadi 1 Tesalonika 5:23 ini menggambarkan kehidupan yang outstanding di dalam Kristus. Dan itulah yang Kristus ingin kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Katakan amin. Nah, tahukah Anda bahwa outstanding menjadi orang yang excellent, roh, jiwa, tubuh sempurna itu sebenarnya next, bukan sesuatu yang harus dikejar loh. Ini prinsip. Tetapi hanya cukup kita terima. Ya, nanti dengarkan baik-baik penjelasan dari saya. Bagaimana roh, jiwa, tubuh kita itu terpelihara sempurna, itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita kejar. Tetapi sesuatu yang hanya cukup kita terima. Mari kita lihat 2 Korintus 3:18. Firman Tuhan berkata, dan kita semua mencerminkan apa?
kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin. Nah, 2 Korintus 3:18 menjelaskan kepada kita, setelah kita ada di dalam Kristus, lahir baru. Nah, dengarkan baik. Yang ada di dalam kita siapa? Roh Kudus. Roh Allah. Maka kita anak-anak Tuhan itu diubahkan dari dalam keluar. Ya, ibu bapak, ini ibu-ibu, bapak, saya biasa bapak-bapak sih ya. Ada bapak-bapak ya. Jadi anak Tuhan, orang percaya itu diubahkan dari dalam ke luar. Kalau kita sekolah, kita ikut pelajaran etika, motivasi, kita diubahkan dari luar ke dalam. Tapi oleh karena karya Kristus di dalam kita, maka kita diubahkan dari dalam ke luar. Itu yang dikatakan firman Tuhan, setelah kita ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, maka di dalam 2 Korintus 3:18 ini berkata, kita semua sekarang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Yes, kita ini sekarang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Siapa orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan? Orang yang sudah percaya, lahir baru, terima Yesus. Dengan muka yang tidak terselubung. Perhatikan, dari mana datangnya kemuliaan? Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Nah, saya katakan tadi, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Mari perhatikan. Karena karya Roh Kudus di dalam kita. Karya Roh Kudus itulah yang mengubah kita. Langkah demi langkah, hari demi hari. Pada waktu kita lahir baru, tidak seketika itu kita langsung berubah semuanya. Ada yang berubah, ada yang belum. Ya. Tetapi ayat ini menggambarkan bahwa Roh Kudus di dalam kita ini akan membawa kita berjalan from glory to glory. Ya, from glory to glory. Dan kemuliaan yang kita miliki sekarang lebih besar daripada kemuliaannya Musa. Kalau Musa turun dari Gunung Sinai, ingat ibu-ibu kisahnya, mukanya ditutup pakai apa? Kain, ya kan? Kenapa? Karena mukanya bercahaya, glowing, gitu ya. Kenapa ditutup? Supaya orang Israel tidak seram, ya, tidak kesilauan. Dan yang kedua, supaya orang tidak lihat kalau cahaya kemuliaan itu hilang. Tetapi kemuliaan yang hari ini kita terima di dalam Kristus. Kalau zaman perjanjian lama, Roh Allah tidak tinggal dalam diri manusia selama-lamanya. Tapi sekarang Christ in you. Dan dia berkata bukan cuma Immanuel, tapi dia tinggal di dalam kita. Kalau 127, maka ketika dia tinggal selama-lamanya di dalam kita, kemuliaan itu tidak terselubung lagi, tapi memancar lewat wajah kita, lewat kehidupan kita. Dan Alkitab berkata kemuliaan kita itu semakin lama semakin besar. Semakin lama semakin besar. Semakin lama semakin besar. Kalau Musa semakin turun, kalau kita semakin besar. Nah, itulah bagaimana saya mau menjelaskan kepada Anda. Next, bahwa kita adalah cermin kemuliaan Tuhan. Coba lihat kiri kanan. Kulihat di wajahmu apa? Kemuliaan Raja, kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan. Bu, aku lihatnya jerawat ya Bu. Bu, aku lihatnya wajahnya kok gitu sih Bu ya, marah-marah terus. Nah, kita mau belajar bagaimana kita menjadi orang yang outstanding. Bagaimana supaya kemuliaan yang sudah Roh Allah kerjakan di dalam diri kita itu memancar di dalam kita. Katakan amin. Siapa yang mau jadi orang yang outstanding? Wes, amin. Pulang dari tempat ini kita semua dimerdekakan ya. Pembaharuan pola pikir ya. Sekali lagi, outstanding itu tidak perlu kita usahakan, tapi hanya cukup kita terima. Kenapa? Karena sumber kemuliaan itu ada di dalam kita. Lihat Efesus 4:23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, waktu kita lahir baru, yang pertama diperbaharui adalah roh kita. Shalom. Apa yang diperbaharui? Roh. Roh kita diperbaharui. Dikuduskan, disucikan sama seperti pada waktu manusia belum jatuh dalam dosa. Roh kita suci mulia seperti rohnya Yesus. Nah, tapi ingat kita punya komponen kedua. Yang namanya jiwa.
Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Ya. Jiwa ini yang dalam proses pembaharuan. Kita punya komponen ketiga yang namanya tubuh casing kita ini ya, yang pakai lipstik ya, yang suka jamadut ini ya. Ini ya, ketiga. Kita kan roh, jiwa, tubuh tadi kan. Yang pertama diperbaharui apanya? Roh, betul. Roh Anda yang hari ini sudah lahir baru, nanti sama dengan roh kita nanti setelah ada di dalam kekekalan. Next, maka perhatikan, kelahiran baru membuat roh manusia disempurnakan seperti roh Kristus dan kembali dalam posisi seperti sebelum jatuh di dalam dosa. Nah, setelah roh kita diperbaharui, next, yang diperbaharui oleh Roh Kudus itu apa? Pikiran. Pembaharuan roh diikuti oleh pembaharuan pikiran. Efesus 3 tadi dikatakan. Maka Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bukan ibu budi, pak budi, bukan. Tapi berubahlah the way of your thinking. Halo, coba saya kasih biar gampang. Roh kita kan sudah lahir baru, sudah diperbaharui, betul ya. Tapi pikiran kita yang masih suka ngingetin kesalahan orang itu kan. Masih suka takut, khawatir, betul gak ibu-ibu? Betul gak? Yang suka ngomel-ngomel, suka galau gitu kan. Itu adanya di mana? Di area kedua, jiwa, pikiran, perasaan dan kehendak. Maka Roma 12 ayat 2 ini yang menjadi PR kita bahwa yang harus diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan itu apa? Area kedua yang namanya pikiran. Katakan pikiran. Katakan pikiran. Kenapa? Karena di dalam pikiran mengandung yang namanya free will kita. Kita mau jadi nurut sama Tuhan, kita gak menurut sama Tuhan, itu kan kebebasan memilih, betul gak? Shalom, betul ya? Tuhan gak bisa paksa kita, Tuhan mau kalau kita mau nurut. Kita memang ambil keputusan, Tuhan aku mau taat sama Tuhan. Aku mau ikuti keinginan Tuhan. Area kedua yang paling sulit ditaklukkan adalah jiwa manusia. Karena di sana ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, bagaimana next agar hidup kita outstanding? Dimulai dengan pembaharuan pikiran. Nomor 1, kita harus tahu jati diri kita di dalam Tuhan. Shalom. Roh kita sudah sempurna, betul? Sudah outstanding, betul? Yang harus dipulihkan sekarang adalah pikiran kita. Jati diri kita di dalam Tuhan. Next, nomor 1, Anda orang benar. Anda sudah dikuduskan, Anda sudah disucikan oleh darah Yesus. Ibu-ibu dikasih Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus menempatkan kita menjadi orang benar. Bu, aku masih bisa berdosa, betul, kita masih hidup di dalam daging. Tetapi status orang benar itu bukan kita usahakan dengan kekuatan kita. Dengan amal ibadah perbuatan. Tapi dianugerahkan oleh apa? Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau dengan perbuatan tidak ada satu manusia pun di dunia ini disebut orang suci dan orang kudus. No, tidak ada. Kita jadi orang benar karena itu dianugerahkan Tuhan kepada siapa? Kepada kita. Jadi sadari hari ini bahwa status Anda dan saya adalah orang benar. 2 Korintus berkata engkau adalah kebenaran Bapa di dalam Tuhan. Yang kedua, Anda sudah diangkat menjadi anak Bapa. Yohanes 1:12. Setiap orang yang percaya menerima Yesus, dia diangkat menjadi apa? Anak. Statusnya adalah apa? Anak. Jadi status Anda, jati diri Anda nomor 1, Anda orang benar. Yang kedua, Anda adalah anak. Amin. Siapa orang benar? Tolong angkat tangan. Bu, saya masih bisa berdosa. Bisa, tapi dengar. Kebenaran yang anugerahkan Kristus bersifat permanen. Anda dibenarkan, Anda masuk. Anda diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi oleh karena iman. Amin, ibu bapak, ibu-ibu harus amin saya yang khotbah. Yang kedua, status Anda adalah Oke, saya mau dorong Anda masuk ke dalam pola pikir yang berubah. Karena ini nanti bikin kita mengerti bagaimana kita bisa outstanding. Yang kedua, terus bertumbuh dalam Tuhan dalam segala sesuatu. Tuhan mau kita sadar siapa jati diri kita. Yang kedua,
Come on, grow in Christ dalam segala sesuatu. Apa tuh? Pengetahuan kita, pemahaman, pengenalan, tunduk dan mengasihi Tuhan. Ayatnya 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan apa? Pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan apa? Kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Lihat ayat 8-nya. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebuah PR besar untuk kita semua apa? Bertumbuh mengenal Tuhan. Ibu-ibu dikasih Tuhan. Bagaimana saya bisa berubah seperti Tuhan Yesus, Bu? Kenali Tuhan. Bergaul sama Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, kita akan diubahkan seperti Tuhan. Shalom. Shalom. Semakin mengenal Tuhan, kita akan diubahkan menjadi seperti Tuhan. Kalau saya banyak pelayanan ke Surabaya hari ini. Kalau saya agak lama di Surabaya, pulang-pulang saya bisa bahasa Jawa loh Bapak Ibu Saudara. Bukan duduk, ngomongnya dodok Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Kenapa? Karena pengaruh daripada lingkungan. Nah, dengan siapa kita bergaul? Saya bergaul dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Kita akan diubahkan dari dalam keluar. Nah, mengapa kemuliaan daripada roh kita itu tidak bisa dialami di dalam tubuh jasmani kita, di dalam jasmani, dalam pikiran kita? Karena ada hambatan. Nomor 1 hambatannya. Next, kurang pengetahuan. Makanya kenapa kita anak Tuhan? Ayo wanita-wanita, jangan malas baca Alkitab. Jangan malas bertumbuh. Ingat, pertumbuhan rohani itu tanggung jawabmu loh. Shalom. Kita masing-masing tanggung jawab loh sama pertumbuhan rohani kita, betul ya? Jangan bilang, aduh ntar tunggu diajak suami ke gereja. Jangan, Anda tanggung jawab loh. Membangun rohani Anda di dalam Tuhan. Yang kedua, adanya benteng dalam pikiran. Nah ini paling banyak nih, perempuan itu kan mainnya di perasaan, betul gak? Itu area jiwa, betul kan? Makanya laki-laki kalau ngomong perempuan gede di perasaan, laki-laki gede di pikiran, betul. Dan kadang-kadang benteng di dalam pikiran manusia, apalagi perempuan, itu menghambat dia untuk apa? Kemuliaan Tuhan di dalam dia itu keluar. Contoh di dalam pikirannya ada pikiran begini, udahlah aku memang dari dulu begini, pokoknya sampai selama-lamanya begini. Halo denger ya, yang boleh tetap sama dulu sekarang selama-lama itu hanya Tuhan Yesus. Itu keras hati, ya. Kedegilan itu buang jauh-jauh loh. Roh Kudus gak bisa dan gak mau bekerja sama dengan orang-orang yang mempertahankan keangkuhan benteng-benteng di dalam dirinya. Shalom, saya mau tanya, di sini semua ada yang masih punya BlackBerry? Gak ada ya? Ada yang pasti pakai Nokia, ada? Shalom, handphonenya semua apa? Android, betul gak? Zaman berubah ibu-ibu, betul gak? Ya ibu-ibu, orang Tuhan Yesus udah gerak kemana, Anda masih di situ-situ aja. Yang penting kumaha aing, aku kumaha maneh we. Berapa banyak kita gak ngalami terobosan dalam hidup, kenapa? Kekehnya tetap puguh gitu. Ada kebenaran di mana Anda tidak mau diajar oleh firman dan Anda berkata, Anda ngerasa paling benar. Saya mau katakan bukan salah Tuhan loh gak berkati kita. Kitanya terlalu keras di hadapan Tuhan. Maka pagi ini tolong ada benteng-benteng dalam pikiran. Saya berdoa dalam nama Yesus benteng itu dihancurkan. Ya. Benteng Takeshi semua itu hancurin ya. Yang ketiga adalah kesombongan. Nah ini, banyak orang tuh ya sombong loh. Sombongnya gini, udah tahu, udah ngerti. Gak usah lah, dari lahir tuh saya dari lahir udah tahu. Nenek kakek pendeta di kandung mama tuh udah nyanyinya tuh. Lahir tuh bukan haleluya gitu. Keren banget kan. Itu sombong loh. Dan kesombongan itu bisa dipakai iblis untuk apa? Membuat kita gak bisa mengerti siapa kita di dalam Tuhan. Kita gak grow di dalam Tuhan. Ya, ayo hari ini buang. Urusan kita dipakai Tuhan, urusan kita mau outstanding. Gak ada urusan sama kakek nenek kita. Itu urusan kita masing-masing. Berikan hatimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Punya kehidupan yang rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, apa sih ciri wanita yang outstanding? Nomor 1, sadar posisinya di dalam Tuhan. Aku orang dicintai Tuhan. I'm deeply loved.
greatly blessed and highly favored. Saya orang yang dikasih Tuhan, dicintai Tuhan. Kenapa? Saya mau katakan penting. Ketika seorang perempuan punya belief system yang salah, aku mah gak berharga, aku mah gak dipedulikan, aku tuh orang yang tidak berarti, itu belief system yang salah loh. Dan ketika kita punya belief system yang salah, saya mau katakan itu seperti sebuah kotoran yang menghambat kemuliaan Tuhan di dalam diri kita memancar keluar. Yang kedua, miliki hubungan pribadi yang dalam dengan Tuhan. Dan kehausan yang dalam dengan Tuhan. Karena kecantikan rohani didapat ketika kita memiliki relationship dengan Tuhan. Ya, ibu-ibu shalom. Saya juga senang ke salon. Ya, senang itu kan emang nature gitu ya. Tolong jangan diganggu lagi me time, betul nggak ibu-ibu? Tapi ada salon yang lebih hebat dari semua salon yang ada di dunia ini. Waktu kita duduk di bawah kaki Tuhan. Di facial sama Tuhan Yesus. Oh ya. Maka memancar apa namanya? Yang namanya kecantikan rohani. Maka setiap wanita yang outstanding di hadapan Tuhan, dia harus pastikan dia ngecas baterainya. Di mana? Di kaki Tuhan. Kekuatan kita, ibu-ibu dengar. Bukan di mulut, tapi di sini. Ada di mana? Bukan di sini. Awas yahnya. Gak boleh, itu gak ada. Itu gak outstanding. Seorang wanita yang outstanding, dia punya hubungan pribadi yang dalam dengan Tuhan. Next. Dia menaruh kebahagiaannya yang terutama pada Tuhan. Ini poin banget. Seorang wanita yang outstanding itu dia taruh kebahagiaan yang utama kepada siapa? Sama Tuhan. Ini nih, next. Bukan pada suami dan respon dan sifat sikapnya. Ini tolong dicatat baik ya. Seorang wanita yang tahu dirinya dicintai Tuhan, dikasihi Tuhan, berharga dan mulia. Maka dia membangun jati dirinya di atas pengakuan Tuhan. Bukan pengakuan dan cinta dari sekelilingnya. Kenapa banyak ibu-ibu gak bisa bahagia? Shalom ya. Bisa beli bedak Christian Dior, Chanel gitu kan, betul gak? Gitu bener yang ngomongnya ya. Tapi ibu, aku disakiti, aku gak bahagia. Yes. Karena bahagia itu pilihan. Bahagia kita sebagai anak Tuhan harus bersumber dari pengakuan Tuhan kepada kita. Maaf, bukan pada suami. Ada banyak ibu-ibu, aduh bu, suami saya mah gak bisa muji. Gak usah kecil hati, yang penting uang bulanan lancar. Bener gak ibu-ibu? Oh, gitu dong. Suami itu juga memang kadang-kadang suami saya juga jarang muji, tapi dia tahu kok oh, mami cantik cukup, dan sudah selesai. Suami saya bukan Shakespeare gitu loh. Tapi saya gak kecil hati. Jangan taruh kebahagiaan Anda pada suami. Respon atau sikapnya. Ciptakan kebahagiaan pribadi. Shalom. Nomor satu apa? Self love. Coba belajar mencintai diri sendiri. Wanita-wanita di tempat ini, kamu hebat loh. Anda orang-orang hebat. Anda orang-orang luar biasa. Kalau nggak ada orang yang muji Anda, puji dirimu sendiri. Kasih apresiasi itu diri sendiri. Oh, I love me, gitu dong. Shalom. Ibu-ibu, shalom. Jangan gantungkan kebahagiaanmu kepada, maaf, cinta sekeliling. Cinta suami, anak-anak, keluarga itu bonus. Nomor satu, sandarkan hidupmu kepada apa? Tuhan yang selalu mencintai kita. Maaf ya, cinta manusia tuh up down, up down. Dulu waktu masih gadis, gitar Spanyol. Udah jadi mamah-mamah, bass betot. Betul apa betul? Ya kan? Kalau cuma disandarkan kepada fisik, maaf, cinta manusia itu bisa pudar. Tapi kalau jati diri kita disandarkan kepada cinta Tuhan yang berkata sampai putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Enggak ada yang mencintai kamu di dunia ini, enggak, Papa, no matter, kata Tuhan, aku tetap mencintai kamu.
Sandarkan jati diri Anda kepada cinta Tuhan yang kekal dan tidak pernah berubah. Cinta anak-anak, satu waktu anak-anak itu punya kesibukan dan tanggung jawab sendiri loh. Kenapa kita stres? Kenapa kita gak bisa outstanding? Kita bawa gelas kasih kita yang kecil bocor. Dan kita minta kasih aku, kasih aku, kasih aku, kasih aku, kasih aku. Suami kita juga sama, kasih aku, kasih aku, kasih aku, kasih aku. Saling menuntut artinya apa? Pas saya, ya kan? Penuhi gelas cinta Anda dengan apa? Cintanya Tuhan. Saya mau tanya, siapa sih yang paling bisa mencintai diri kita? Loh kok gak ada suara ya? Siapa yang kira-kira paling bisa mencintai diri kita? Satu, Tuhan Yesus. Yang kedua, itu betul. Kita sendiri setelah Tuhan. Yang kedua, ayo punya hobi positif ibu-ibu. Ayo dong. Ya. Asal jangan ngegosip, ngerumpi ya. Gibah, gak boleh itu ya. Hobi positif, masak ya kan. Urus tanaman, punya pet shop. Ayo, bikin seneng, happy gitu kan. Saya senang olahraga, nge-gym, pergi ya. Ke salon, jalan-jalan ya. Saya tahu ibu-ibu kayak saya kan. Kalau mau belanja tuh harus scanning dulu satu mos. Betul gak ibu-ibu? Scanning toko demi toko. Langsung masuk daftar belanja. Tek. Scanning. Toko ini. Kadang-kadang suami, mah ribet amat sih beli baju 10 toko. Itulah nikmatnya jadi perempuan. Yes, biarin saya belajar menghargai diri saya. Karena kalau bukan saya yang menghargai diri saya, siapa yang menghargai diri saya? Ibu-ibu, terima dirimu dengan syukur. Mau hidung pesek, mau hidung mancung. Mau mata bulat, gak ada mata sipit, rambut keriting. Terima, syukur aku ini cantik di hadapan Tuhan. Tuhan ciptain aku, enggak pernah salah. Amin ya. Kebahagiaan dimulai dengan menerima dia dengan syukur. Mampu mencharge emosi. Nah ini penting nih, saya mau 2 poin. Tapi charge emosi itu banyak, tapi saya mau 1 aja. Mampu ngecharge emosi. Kalau emosi lagi down, halo. Shalom ibu-ibu. Ibu-ibu suka gitu kan, saya juga gitu soalnya. Aduh lagi gak enak perasaan ya apa nih. Saya tahu, saya seorang stabil cermat. Saya seorang yang suka kadang-kadang perasaannya tuh dalam up down. Saya validasi perasaan saya, pakai bahasa anak sekarang ya. Kenapa saya kesel? Kenapa saya khawatir? Ada pekerjaan yang belum beres. Saya seorang stabil cermat, saya orang cermat, orang perfeksionis. Belum beres nih, gak bisa tidur. Saya ngobrol sama Tuhan. Tuhan, kenapa? Tuhan bilang gak usah khawatir, masih ada hari esok. Rumah berantakan, kapal pecah, biarin. Gak akan kiamat, tidur dengan tenang anakku. Tuhan. Siapa yang jaga emosi? Orang ngomongin, EGP, gitu dong. Siapa yang jaga emosi? Saya tidak membiarkan sekeliling saya mengganggu emosi saya. Saya mampu mengimunisasi perasaan secara rutin. Imunisasi itu mencegah. Contoh, saya gak mau berteman sama orang toksik. Shalom. Ibu-ibu kita perlu jaga ya siapa yang ada di ring 1 kita. Orang-orang yang membangun kita. Sehat secara rohani. Tapi kalau ketemunya tukang gosip, ngomongin orang, gibah, terus. Jangan jadiin ring 1 Anda. Jadiin dia ring seher. Yes, imunisasi. Yes, cegah perasaanmu. Kita tetap harus baik ke semua orang. Tapi kita harus tahu dengan siapa kita berteman. Ngerti? Imunisasi perasaan, contoh. Kita harus tahu kapan kita berhenti. Kita harus tahu kapan kita ngomong enggak. Saya tuh sebagai hamba Tuhan saya banyak sekali pelayanan. Kalau diturutin, haleluya. Kalau orang mau konseling, orang mau ngomong, dan saya bilang, saya sedang tidak bisa. Saya akan ngomong, saya tidak bisa. Kalau saya sedang lelah, saya bilang, maaf saya belum bisa, boleh minggu depan? Karena siapa yang harus jaga diri saya? Saya sendiri. Kita yang tahu, kita harus bisa memproteksi. Saya atur kehidupan saya
tidur dengan baik, saya olahraga, saya jaga nutrisi. Karena itu cara saya mengimunisasi diri saya. Supaya kalau ada hal-hal yang kayaknya mau merusak perasaan dan pikiran saya bisa tetap kuat. Ingat loh ibu-ibu, kalau tubuhmu lelah kurang tidur, pikiran dan perasaan juga terganggu. Shalom. Si mami teh kunaonnya baper wae. Jangan-jangan coba ibu-ibu, kita gak menjaga nutrisi kita. Kita kurang tidur. Ya makanlah seblak wae. Coba nutrisinya sudah seumur saya makannya harus begini, olahraganya begini. Waktunya dek siang mami waktunya harus tidur siang sebentar aja. Saya minta tidur siang. Itu penting buat saya. Supaya tetap fit. Karena kalau tubuh saya fit, jiwa saya fit, enak gitu mau melayani mau apa tuh enak. Yes. Yang keempat, kebahagiaan wanita yang outstanding tidak bergantung pada anak-anak. Nah saya mau tegesin ya. Oleh mana lagi sorry. Kebahagiaan kita tuh gak bergantung sama anak-anak loh ya. Aduh sorry ya beritanya mungkin gak enak. Tapi saya mau kasih tahu ini sebuah kenyataan. Anak-anak kita juga manusia biasa yang masih bisa mengecewakan kita. Jadi terima anak apa adanya, cintai mereka, kasih mereka. Dan waktunya kalau kita harus melepas mereka. Lepaskan mereka dengan syukur. Karena semua kita akan mengalaminya. Ya, jangan ada di tempat ini bilang gini. Noni sekolah yang tinggi. Nanti udah sekolah bayar ya. Kembaliin modal. Enak aja. Gak ada ya anak bukan sumber investasi. 5. Kebahagiaannya tidak tergantung keadaan. Halo wanita-wanita. Hitung selalu berkat Anda. Apa yang ada di tangan Anda ucapkan syukur. Next belajar cuek ya. Atau EGP. Enggak semua hal perlu engkau apa namanya. Engkau pikirin gitu loh ya. Coba itu yang di Instagram, di TikTok gitu ya, ngapain dipikirin gitu ya. Saya jujur ya saya belajar, yang saya gak perlu tahu, yang saya gak mau tahu, saya gak mau tahu. Yes, cakap mencintai luka, waktu ada tantangan kau dilukai, jangan buru-buru ngeluh dan ngomel. Karena setiap proses kehidupan Tuhan izinkan kita menjadi pribadi yang kuat. Luka itu bukan kesalahanmu, tapi sembuh itu tanggung jawabmu. Dan tidak pernah ada luka-luka yang sia-sia di dalam diri kita. Waktu kita luka dan kita sembuh bersama dengan Tuhan, kita bisa menyembuhkan orang lain di sekeliling kita. Siap untuk hidup sendiri lagi. Aduh ibu ini serem. Yes, saya mau bilang. Halo, ada banyak wanita maaf. Tidak bisa maksimal, kenapa? Maaf, gak siap untuk sendiri lagi. Ingat kita lahir sendiri apa rame-rame? Setelah anak-anak besar kita kembali sama pasangan kita, betul kan? Lah kita kan gak tahu pasangan kita STNK-nya habisnya kapan. Betul kan? Ya udah kan masing-masing ada jalurnya. Kalau memang ada orang yang pasangannya dipanggil duluan, gak apa-apa, itu bukan berarti hidupmu tidak komplit. Karena sejak pasanganmu dipanggil Tuhan, Tuhan Yesuslah yang menjadi pasanganmu yang sejati. Wanita yang outstanding adalah wanita yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Nah ini rajin bekerja, bahagia, selalu berbuat baik dan menjadi teladan bagi keluarga. Yang Alkitab katakan perhiasannya adalah roh yang lemah lembut. Yang berasal dari hati yang percaya kepada Tuhan. Roh Anda sudah dikuduskan seperti roh Yesus. Dan Tuhan mau kemuliaan di dalam roh ini terpancar di dalam jiwa dan tubuhmu. Tetapi kalau pikiranmu tidak ditaklukkan kepada pikiran Kristus. Apa pikiran Kristus? Filipi 4 ayat 8. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, sedap didengar, patut dipuji. Alkitab berkata, pikirkanlah semua itu. Ketika pikiranmu terbuka, maka kemuliaan dari manusia roh itu akan dialami oleh tubuh jasmani Anda. Tapi kalau pikiranmu penuh dengan apa? Pikiran ketakutan, akar pahit, kemarahan, kebencian. Maka kemuliaan dari Roh Kudus ini tidak bisa memancar kepada tubuh jasmani kita. Makanya banyak wanita apa? Wajahnya boros. Ya, shalom. Wajahnya boros. Cepat tua, cepat pikun. Kenapa? Karena pikirannya tidak ditundukkan kepada pikiran Kristus. Wanita yang outstanding adalah wanita yang mengizinkan kemuliaan daripada roh Allah itu memancar lewat tubuh jasmaninya. Bagaimana itu? Pikirannya dibuka. Maka kemuliaan Tuhan itu memancar lewat kehidupan kita. Nah saya mau tutup dengan ini. Ada banyak wanita ketika umurnya bertambah, maaf ya. Saya seorang konselor, saya melihat banyak pengalaman. Ada banyak wanita sayang sekali ketika dia sudah berumur. Ya,
Maaf. Karena dia tidak punya relationship yang kuat dengan Tuhan. Maaf. Yang muncul adalah karakter-karakter buruk di dalam diri dia. Dia menjadi pribadi yang sulit buat siapa? Suami dan anak-anak. Saya melihatnya sendiri dari banyak kehidupan keluarga. Ada banyak wanita yang di akhir hidupnya ditolak oleh keluarganya sendiri. Kenapa? Jadi pribadi yang sulit. Jadi begitu banyak penyesalan. Kenapa gue udah tua? Kenapa gue gak terkenal lagi? Kenapa gak seperti dulu? Kenapa? Pertanyaan yang tidak pernah ada jawabannya. Dan ketika saya renungkan, itu dimulai ketika pikiran orang ini tidak diisi oleh firman Tuhan. Kita harus sadar bahwa hidup di dunia itu hanya sementara. Setiap orang itu ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Jangan takut jadi tua. Menualah dengan anggun dan cantik. Amin. Karena ada Kristus di dalam kita. Semua kita akan mengalaminya kok. Nah, penerimaan diisi firman sukacita. Mau tua gak apa-apa. Saya bilang Tuhan, aku kalau nanti udah tambah berumur, aku mau jadi kebanggaan buat anak cucuku. Mereka lihat, waduh omanya takut Tuhan, cinta Tuhan. Jadi penasehat, jadi contoh, jadi teladan. Itulah wanita yang outstanding. Di setiap musim hidupnya, dia bercahaya dengan cara Tuhan. Amin. Siang ini merdekakan pikiranmu dari kesombongan. Merdekakan pikiranmu dari benteng-benteng. Ayo kita mau minta Roh Kudus, aku taklukkan pikiranku kepada pikiran Kristus. Ubahkan aku Tuhan. Supaya kemuliaan Roh Allah yang ada di dalam diriku memancar di mana? Dalam kehidupanku, pikiran, perasaan, kehendak, bahkan seluruh tubuhku. Yang mau katakan amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Semua dimulai ketika kita sadar siapa kita di dalam Tuhan. Semua kita di tempat ini saya berdoa tidak ada yang merasa bahwa engkau bukan apa-apa. Engkau terlalu berarti buat Tuhan. Kamu hebat, kamu udah luar biasa. Kalau gak ada yang pernah bilang terima kasih buat Anda. Sudah melahirkan anak-anak, sudah membesarkan anak-anak, sudah membesarkan keluarga, sudah mengurus anak-anak, saya mau mengurus keluarga. Saya mau bilang thank you. Anda orang-orang hebat. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Ayo sama-sama. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Nyanyikan. Yes, Jesus loves me. Amen. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Sandarkan jati diri kita kepada cinta Tuhan yang kekal. Cinta Tuhan yang sejati dan sempurna. Stop menyandarkan jati dirimu, kebahagiaanmu kepada keadaan. Kepada suami, kepada anak-anak, kepada kemampuan orang untuk menghargai dan mencintaimu. Firman berkata, engkau berharga, engkau mulia, engkau hebat, engkau dikasihi. Berhenti menuntut, terima dari Tuhan. Cintanya yang sempurna memenuhi hati ibu-ibu semua, wanita-wanita di tempat ini. Katakan
katakan dengan saya dikasihi, saya dicintai, saya diterima, saya diampuni, saya berharga. Tuhan di pihak saya, Tuhan membela saya, Tuhan tidak pernah berseberangan dengan saya. Dan mulai hari ini katakan, Tuhan Yesus, saya taklukkan pikiran saya kepada pikiran Kristus. Saya terima semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, patut dipuji dan disebut kebajikan. Aku terima dalam nama Yesus. Dan aku mau mengizinkan kemuliaan Tuhan yang ada di dalam rohku mengalir. Sehingga aku menjadi orang-orang yang outstanding, memancarkan kemuliaan Tuhan. Taruh tangan ibu-ibu semua di dadamu. Yes, Jesus loves me. Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu. Tuhan tahu kesusahanmu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan bersamamu, Tuhan menolongmu melewati badai. Tuhan jadikan engkau pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Jangan pernah menyerah, berhenti mengomel, mengucap syukur dan tujukan pandanganmu kepada Tuhan. Kamu sekali lagi berkata, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan seluruh umatmu di dalam kasih karuniamu. Nyatakan dirimu lebih lagi bagi mereka. Bahwa kami bertumbuh semakin mengenal Tuhan, memandang Tuhan, grow in grace. Dalam nama Tuhan Yesus. The Bible. Mari sekali lagi. Semua berkata, yes, Jesus loves me. Terima kasih Tuhan untuk pagi